Gharar itu pada intinya artinya adalah to deceive people atau menipu orang atau sesuatu yang membuat fog of mind, sesuatu yang membuat kontrak atau transaksi menjadi tidak jelas. Jadi gharar itu adalah sebuah penipuan atau sebuah deception atau sebuah sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang tidak jelas on absence of knowledge. Jadi memang informasinya tidak tersampaikan dengan baik. Ini yang menyebabkan gharar. Di hadis Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa he forbade the sale of gharar. Oke. Ini contoh-contoh dari gharar, lack of disclosure atau yang biasa disebut di theory of finance itu asymmetric information, selling a used car lemon, karena biasanya kalau kita menjual mobil bekas itu yang paling tahu kondisi dari mobil bekas tersebut adalah si pemilik kan. Jadi si pemilik itu bisa menyembunyikan banyak hal yang sebenarnya bisa mereka kasih tahu kepada si calon pembeli ini. Tapi mereka nggak mau kasih tahu supaya intinya mereka beli aja dulu deh. Gitu. Nah ini selling a used car part of gharar ya. Granting credit without full disclosures juga gharar, ada insider trading, kemudian kalau conducting transaction or trading in risk, short selling termasuk dalam gharar. Kita lanjut. Nah, ada 9 boundaries, ada yang kalau misalnya jadi gini, gharar itu deception ini bersifat sangat sangat tertutup atau kita sebenarnya sangat sulit untuk melihat apakah ini gharar atau tidak. Jadi makanya ulama ini memberikan ada 9 batasan yang menjadi rule of thumbs, apakah ini gharar atau tidak. Contohnya gini. Saya kasih beberapa contoh aja, selain itu bisa dibaca ya. The seller's difficulty to put buyers in possession of the object of sales. Jadi, kalau misalnya kita menjual sesuatu yang masih dalam kandungan, atau misalnya kita menjual anak kambing tetapi masih dalam kandungan, kan kita nggak bisa menginspeksi barangnya gitu kan. Nah, ini bersifat gharar. Kemudian yang kedua, kalau misalnya condition of jahl atau condition of no information about the price. Kalau misalnya nggak ada informasi tentang harganya. Jadi misalnya contohnya, the vendor ini berusaha menjual sesuatu yang menjual sesuatu, dia bilang ini price-nya berdasarkan market price loh, padahal kita susah melihat di market bahwa ini ternyata orang-orang nggak ada nih yang jual ini gitu di market price, maka ini bersifat gharar. Oke, yang lainnya kalian bisa baca. Saya lanjut karena kita sudah kehabisan waktu. Maisir itu adalah mendapatkan sesuatu dari suatu game of chance atau mendapatkan sesuatu secara mudah, mendapatkan sesuatu tanpa melakukan pekerjaan. Ini masuk ke dalam maisir. Kemudian maisir dan kimar, apa perbedaannya? Kimar itu adalah part of maisir. Kimar itu contoh dari maisir. Nah, contoh dari maisir yang paling terkenal saat ini adalah lotre. Lotre segala hal yang kita, kalau misalnya, jadi ini saya udah kasih tahu di sini, in a valid lottery, kalau yang lotre yang valid berdasarkan syariat, tapi most lottery saat ini itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi yang valid lotre berdasarkan syariah itu tidak boleh ada orang yang punya vested interest, tidak boleh ada orang yang punya kepentingan dalam lotre itu. Kemudian tidak boleh ada orang yang merasa bahwa lotre itu merugikan dia. Kalau misalnya lotre itu ada yang merugikan orang lain, maka itu bersifat maisir.